Baik, sore hari ini kita akan belajar macam-macam bentuk kesebangunan segitiga. Jadi dengan mengingat beberapa bentuk seperti ini, kita akan mudah menemukan kesebangunan ya. Dan ini bisa kita ajarkan kepada siswa, tidak untuk dihafal tapi dipahami ya, dimengerti. Nanti dengan banyak latihan soal akan hafal dengan sendirinya. Jadi prinsip kesebangunan dua segitiga adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Itu prinsip. Tetapi ada bentuk-bentuk khusus yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak terkait kesebangunan supaya mereka begitu melihat bentuknya langsung tahu mana yang sebangun. Yang pertama adalah kesebangunan yang dibentuk akibat adanya ruas garis di dalam segitiga yang sejajar dengan salah satu sisi. Jadi ini saya ada 3 segitiga, lalu di dalamnya saya buat di sini sisi sejajar, ruas garis DE sejajar dengan BC ya. Lalu ruas garis DE yang kedua ini sejajar dengan AB. Kemudian ruas garis yang ketiga DE ini sejajar dengan AC. Nah, otomatis ini ya, apa namanya? Semua otomatis dua segitiga yang sebangun itu akan terbentuk ya. Sebab apa? Kalau ada dua garis sejajar, maka akan terbentuk sudut-sudut yang sama ya. Jadi di sini ya sudut AED ini sama dengan ACB, kemudian sudut EDA sama dengan CBA. Ya, sebenarnya ini juga ya sudut yang berhimpit ini. Sehingga kita bisa simpulkan karena DE sejajar BC maka segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Lalu yang kedua ini DEC ya, yang ini sebangun dengan segitiga ABC. Yang ketiga adalah segitiga yang ini sebangun dengan segitiga ABC. Itu mudah ya diingat. Yang penting di dalam segitiga ada garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga. Yang kedua adalah ada ruas garis di dalam segitiga. Kalau yang pertama tadi sejajar, ya, yang pertama tadi sejajar, tapi ini tidak sejajar, tetapi ya garis ini tidak sejajar dengan salah satu sisi segitiga, tetapi membentuk sudut yang sama dengan saya sebut sudut segitiga besar ya. Sudut segitiga besar berarti yang ABC ini. Ya, yang ABC. Nah, ada ruas garis DE di sini, DE. Di mana sudut ADE ini sama besar ya, sudut ADE sama besar dengan sudut ABC. Ya, otomatis sebangun sebab sudut ini kan berhimpit ya. Jadi ada dua sudut yang sama, otomatis sudut ketiga juga sama. Tanpa kita tulis, tanpa diketahui oleh soal, kita pasti tahu sudut ini AED itu sama dengan ACB. Sebab ada dua sudut yang sudah sama. Sudut ini ADE dan ABC, lalu sudut di A ini juga sama. DAE dan CAB. Jadi yang perlu kita tegaskan adalah bahwa ketika kita melihat ada segitiga, lalu di dalamnya ada garis apapun ya. Nah, kita lihat dulu, dia sejajar enggak dengan salah satu sisi. Kalau enggak, berarti belum tentu sebangun. Yang kedua, kalau dia tidak sejajar,
dia membentuk sudut yang sama enggak dengan sudut segitiga yang lebih besar itu. Jadi misalnya kalau ini sama dengan ini berarti sebangun. Kalau tidak sejajar dan tidak membentuk sudut yang sama, maka ya tidak sebangun. Meskipun juga tetap harus dicek perbandingan sisi-sisinya ya. Ada soal di SMA saya pernah lihat di tingkat kota itu, ya KSN tingkat kota itu diketahui dua segitiga, ya yang satu di dalam segitiga yang lain ya seperti ini, tetapi sudut-sudutnya enggak diketahui, hanya perbandingan sisinya diketahui itu sama, yang bersesuaian ya. Kemudian disimpulkan itu sebangun. Nah, kita belajar dari sudut pandang sisi yang sejajar. Yang pertama ini tadi ya, sisi yang sejajar. Kemudian yang kedua adalah sisi atau garis di dalam segitiga yang membentuk sudut yang sama. Lalu yang ketiga adalah kesebangunan pada segitiga siku-siku akibat garis dari titik siku-siku. Jadi garis tinggi maksudnya, akibat garis tinggi dari titik siku-siku. Jadi ada segitiga siku-siku, lalu dari titik siku-sikunya dibuat garis tinggi ini ya. Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas atau dengan sisi di depan titik di mana garis itu ditarik. Sehingga ada tiga segitiga yang sebangun ini, ABC, ABD, ACD. Dari sini kita dapatkan buat guru-guru SMP, di sini kita dapatkan, sebentar saya tunjukkan, rumus yang terkenal ya. Rumus yang terkenal di SMP ya, yang menurut saya boleh dihafal ya. Jadi ini adalah pembahasan yang tadi saya jelaskan, ada segitiga siku-siku ABC, lalu dari titik A, titik siku-siku ditarik garis tinggi, maka ada tiga segitiga yang sebangun. Segitiga siku-siku yang atas ini, lalu yang bawah ini, lalu yang besar ini, sebangun ya. Ketiganya sebangun. Nah, kita bisa dapatkan rumus ini ya. Saya senang pakai gerakan supaya mudah dihafal. AC kali AC sama dengan CD kali CB. Jadi selalu gerakan dari titik siku-sikunya, dari sudut siku-sikunya, titik sudut siku-siku. AB kali AB sama dengan BC, BD kali BC. Lalu kalau ke tengah ya AD kali AD sama dengan DB kali DC. Ya, orang mungkin menyebutnya AD kuadrat. Ya boleh, ya sama aja. Tetapi untuk mudah mengingat, karena saya juga ajarkan ini kepada anak SD, ya saya pakai AD kali AD begitu ya. Tujuannya untuk memudahkan supaya mudah diingat begitu. Tetapi tentu saja kita juga harus menjelaskan asal-usul rumus ini dari mana. Tentu dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya dari segitiga-segitiga yang sebangun. Ya, jadi rumus cepat itu bukan sesuatu yang terlarang untuk diajarkan kepada siswa, tetapi menurut saya lebih baik diberitahu asalnya dari mana. Sehingga siswa kalau dalam situasi kompetisi atau lomba dia butuh rumus cepat dia bisa, tapi kalau dia harus mengerjakan soal uraian yang mana rumus cepat ini mungkin nilainya akan kecil kalau langsung dipakai, ya dia bisa menjelaskan melalui tahap-tahap uraian ya, kesebangunan itu. Ya, seperti itu ya. Ini rumus yang cukup terkenal di SMP ya. Di SD pernah keluar soal seperti itu yang membutuhkan rumus cepat itu ya.
Nah, yang keempat adalah kesebangunan yang berbentuk jam pasir. Ya, ini istilah saya aja ya. Di buku tentu saja tidak ada, tetapi sekali lagi untuk memudahkan siswa mengingat ya. Jam pasir itu bentuknya seperti ini. Kalau kita buat segitiga seperti yang sudah saya tunjukkan di dalam gambar. Ini untuk memudahkan mengingat ya, Bapak Ibu. Tentu saja dengan berbagai variasinya. Ini. Lalu miring juga ya, horizontal. Lalu ini yang bagian atas kecil, yang bawah besar dan miring. Tetapi yang perlu ditekankan kepada siswa adalah ini sejajar. Ya, pastikan bahwa di soal tertulis sejajar. Atau biasanya terletak pada persegi panjang. Jadi misalnya ada persegi panjang, lalu ada garis seperti ini ya. Nah, ini kan kesebangunan ya. Jam pasir ini ya. Anak-anak pasti tahulah jam pasir. Nah, ini untuk mengingatnya saya menggunakan istilah kesebangunan yang bentuknya seperti jam pasir. Silahkan ditambahkan sendiri. Tentu saja dengan pengalaman Bapak Ibu menjumpai soal-soal akan tahu, oh ini sering keluar. Jadi silahkan ditambahkan. Tetapi dalam hemat saya, pengalaman saya ya, 4 ini adalah yang paling sering ya, paling sering kesebangunan. 4 ini paling sering, dan kalau kita membekali siswa dengan materi ini, mereka akan mudah ya untuk mengingat ya. Baik, kita akan bahas ya soal-soal yang sudah saya share. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya ke soal, monggo ya, karena tadi sudah di-mute semua. Terima kasih. Hari ini saya menjelaskan dengan sangat baik karena dukungan Bapak Ibu. Tidak ada suara dari luar ya, sehingga bisa lebih cepat. Monggo kalau ada yang mau bertanya terkait ini, boleh lewat chat, boleh bersuara ya. Baik, tidak ada ya. Tidak ada. Pak, jam pasir itu tadi istilahnya apa itu Pak? Jam pasir itu Pak? Iya Pak, terima kasih. Ya. Istilahnya ya. Iya Pak. Ini istilah saya Pak, maka tadi saya sebutkan di buku-buku itu tidak ada. Ini istilah saya aja, makanya saya beri tanda kutip juga. Kan mirip Pak, bentuknya kan seperti jam pasir ya, kalau kita buat garis. Ini hanya untuk memudahkan aja siswa mengingat bahwa ketika melihat bentuk seperti ini, itu kesebangunan yang mirip jam pasir. Saya coba akan tunjukkan di soal-soal kesebangunan yang sudah saya share ya di grup. Nah ini Pak, ini kan bentuk jam pasir Pak, ini Pak, tipe jam pasir ya, nah, ya kan. Lalu ini. Oh iya. Jadi untuk memudahkan mengingat saja ya Pak. Lalu ini, kemudian ini. Ya. Lalu ini juga. Tidak ada Pak istilah di buku, bukan istilah resmi juga, hanya kita mengaitkan dengan suatu benda yang familiar ya untuk anak-anak. Oh, bentuk seperti itu, jam pasir itu kesebangunan ya. Itu ya. Demikian Oke, Pak. Pak, oke. Ya. Baik, kita akan mulai membahas ya soal-soal kesebangunan segitiga. Nah, ada yang sudah saya ketik, ada yang belum. Jadi saya supaya menghemat waktu, saya sampaikan seperti presentasi saja ya.
Artinya yang sudah saya ketik, nanti saya bacakan presentasi. Pada persegi ABC, persegi panjang ABCD di samping, AE banding EF banding FB 1 banding 2 banding 3. Jika AB 18 dan BC 12, tentukan luas setiap bagian. Ya. Nah, luas setiap bagian. Jadi tentu kita cari ukuran masing-masing karena diketahui ukurannya dan diketahui perbandingannya ya. Langkah pertama pasti mencari AE itu berapa sih? Kan gitu. Lalu EF berapa? Lalu FB berapa? Gitu ya. Sesuai perbandingan itu maka AE itu 3, EF 6 dan FB 9. Kemudian bisa kita ketahui bahwa segitiga EF sebangun dengan ECD ya, EFG ya EFG sebangun dengan DCG. Mana EFG ini EFG? Nah, ini kan tadi seperti jam pasir ya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sekali lagi itu hanya istilah dari saya untuk memudahkan. Oh ini sebangun ini EFG dengan DCG. Dan perbandingannya adalah EF banding CD ya. EF banding CD ya. Yang bersesuaian ya. Kemudian EG banding CG, EG banding CG, lalu FG banding DG. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa perbandingan yang sama itu juga berlaku terhadap tinggi dua segitiga itu. Ya, ini yang mungkin agak jarang diajarkan di sekolah menurut saya ya. Jadi kita hanya tahu bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Tetapi jarang ditekankan perbandingan tingginya juga sama. Karena yang kita butuhkan untuk soal ini sebenarnya adalah perbandingan tinggi. Ya. Jadi kita sebenarnya cukup tahu ini saja. Sebenarnya cukup tahu EF banding DG, EF banding DC maksud saya, sama dengan T1 banding T2. Sesi 2 sudah saya jelaskan itu di materi kesebangunan. Jadi ini tidak perlu ya. EG banding CG, FG banding DG ini enggak perlu. Jadi kita cukup tahu EF banding CD itu sama dengan tinggi 1 banding tinggi 2. Nah, karena EF adalah 6 dan DC 18, maka 1 banding 3. Oh, T1 banding T2, 1 banding 3. Padahal T1 tambah T2 itu 12. Ya, 12. Pelajaran SD, kalau perbandingan tahu, penjumlahan tahu, maka masing-masing bisa tahu ya. Begitu ya. Saya naikkan, maka T1 seperempatnya BC itu 3 cm, T2 ya 12 kurangi 3, 9. Sehingga langkah awal memang kita akan harus mencari ini, luas ini. Sudah tahu tinggi, sudah tahu alas, ketemu. Sudah tahu tinggi, tahu alas, ketemu ya. Sehingga kita cari segitiga EFG. Setengah kali 6 kali 3. Setengah kali alas kali tinggi. Lalu DGC. Nah, selanjutnya luas yang ini juga langsung bisa diketahui. Ya, luas yang ini ya. FBCG. Dari mana? Dari luas ini EBC ya. Setengah kali 15 kali 12 dikurangi yang kecil ini. Ya. Kalau ini sudah ketemu, tinggal nanti mencari yang ini luas persegi panjang dikurangi segitiga yang kecil ini, lalu dikurangi lagi segitiga yang besar ini,
dikurangi yang ini. Kalau hitungannya benar, maka ini juga pasti benar. Jadi, atau segitiga ini dikurangi yang kecil. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Boleh menjawab? Bisa. Nah, ya. Bisa. Jadi, Bisa. ini sebenarnya yang dibutuhkan hanya ini, perbandingan EF banding CD itu sama dengan T1 banding T2. Udah, itu aja. Ya, yang lain tidak perlu ya, kita tidak membutuhkan perbandingan ini. Baik, nomor 2 ya. Nah, ini agak miring. Kalau tadi segitiga yang bawah alasnya adalah semua panjang persegi panjang. Sekarang soal nomor 2, alasnya itu tidak semua panjang, alasnya adalah ini ya, 18. Ada perbandingannya. Ya. Ada perbandingannya. Jadi ini AB 30, BC 28, lalu AE banding EF banding FB 1 banding 2 banding 3, sehingga kita tahu ini 5, 10, 15, DG banding CG 2 banding 3, maka ini 12, ini 18. Ya. Nah, tentukan luas setiap bagian. Ya, sama, prinsipnya sama ya. EF banding BC ya, yang dibandingkan bukan lagi EF banding DC ya, karena yang sebangun adalah EFH dengan HGC. Ya, ini yang sebangun. Ini jam pasir juga. Kalau mau meyakinkan lagi murid-muridnya, beri aja ini sudutnya. Ini kan sama, sudutnya ini bertolak belakang. Ini EHF dengan GHC sama. Lalu sudut ini FEH yang beri warna biru ini dengan HCG ini sama. Ini huruf Z atau pakai yang ini ya. Kemarin saya kasih cara mengingatnya apa? Ini seperti huruf Z. Nah, yang ikut sesi 2 ada cara mengingat mudah, oh huruf Z itu sudutnya sama. Istilah kita kan dalam berseberangan. Tapi ketika anak diberitahu ini kayak huruf Z nih, oh ini sama. Oh, dua sudut sama itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa kedua segitiga sebangun. Sebab sudut ketiga pasti juga sama ya. Sudut ketiga pasti juga sama. Sehingga kalau kita kasih di sini adalah lingkaran kuning, maka dia sama dengan ini. Nah, nanti perbandingannya tinggal ini ya, kuning biru bandingnya. Biru merah, kuning merah. Nah, tetapi yang kita butuhkan adalah EF banding GC sama dengan T1 ya, EF banding CG sama dengan T1 banding T2. Ini tidak perlu ya. Ini saya tulis hanya untuk memperjelas teori, tapi sebenarnya tidak perlu. Oh, T1 banding T2 5 banding 9. Oh, T1-nya ketahuan dong karena T1 tambah T2 itu 28. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang paling penting di sini adalah membuat ini garis tingginya ya. Karena di soal tidak ada. Di soal itu tidak ada garis tingginya ini. Ya, di soal tidak ada. Jadi kita perlu membuat ya. Membuat garis tinggi sehingga kelihatan nanti perbandingannya ya. Perbandingan dari ini ya. Apa namanya? Dua segitiga itu perbandingan T1 banding T2. Nah, ini
bisa nyari T1, ya berarti T1-nya berapa ini Bapak Ibu? Ternyata ini belum selesai. T1-nya berapa ini? T1. 10 Pak. Ya, langsung tahu ya, T1 10 ya. T2 18. T2-nya 18. Ya, nanti langsung bisa dicari ya semua ya Bapak Ibu. Betul? Ya, Betul ya? bisa. Nah, Ya, oke tidak saya bahas. Ini juga sama. Nah, ini perbandingan saja ya, perbandingan. Oke, ini kita kerjakan ya. Boleh Bapak Ibu mengerjakan ADGHE, AE, EF, FB. Tentu saja kita misalkan apa? Perbandingan, ya, kita misalkan AB dengan P ya, dan BC sama dengan L ya, atau M lah, M ya. L nanti kayak angka 1 ya. Panjang, lebar, P, M. Maka AE berapa AE? Bapak Ibu? AE berapa? 1/6 P. 1/6 P ya. Atau 1/3 P. 1/6 P. Tapi biasanya saya akan mencari pemisalan yang menguntungkan kita supaya tidak bermain dengan pecahan. Jadi ini kan 6 ya, berarti ini harus bisa dibagi 6. Lalu ini 5. Berarti harus bisa dibagi 6 dan 5. Jadi saya misalkan AB-nya 6 P. AB-nya 30 P ya. Betul enggak? Atau Ya, betul. 30 Iya. 30 ya. Sebab apa? Atau BC-nya B. Sebab apa? Sebab harus bisa dibagi 6 Dan dibagi 5. dan bagi 5. Itu tidak harus sih, tetapi kan supaya kita tidak main-main dengan pecahan. Jadi nanti AE langsung tahu berapa AE? 5A ya. 5A. 5A ya. Kemudian EF 10A. 10A. Kemudian FB 15A. 15A. langsung aja DG 12A. 12A dan GC 18. 18. 18. Nah, ini penting ya, pemisalan ya, supaya tidak pecahan. Meskipun main-main dengan pecahan juga tidak apa-apa, tetapi membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Sekarang kita lihat yang sebangun apa di situ? Dengan EF. Jelas. EFH dengan TGH. TGH. Apa? EFH. EF EF dengan GC. TGH. sebangun dengan GC. EF banding GC. Maka EF banding GC. Nah, ini kita banding CH. buat GH banding T1, T2-nya dulu ya. Kita buat T1, T2-nya. EF banding GC sama dengan Kita buat T1, T2. A banding Jangan lupa ini siku-siku juga. 5A
berarti 5 banding Nah, 9. Lupa itu siku-siku juga. GC. Ya, AB di ini. AB Nah, itu pasti ya kalau ini siku-siku ini pasti GHI AB T1 ya. T1 di sini ya. Oh, udah AD GHI T1. BCHF Boleh loh sambil menyelesaikan, boleh. Ini saya ngetik T1 T2 ya. banding T2 5 banding 9. Ya, T1 banding T2. Berarti 5. Ya, Berarti T1 banding itu T2. 5 5 per 14B T2 9 per 14B. T2. Sama dengan berapa? EF tadi 10A ya. 10A 10A banding 18A. 18A ya. Sama dengan 5 banding 5 banding 9. 9. Nah, BC-nya saya ubah nih. BC-nya saya ubah. 14B. BC-nya 14B ya. 14B. Misalnya ya. Maka T1 sama dengan 5. 5A ya. Dan lupa pakai 5B. 5B ya. T2 sama dengan 9B. 9B. selanjutnya kita cari luas segitiga EFH ya. Ya, luas segitiga EFH sama dengan setengah kali, tulis rumusnya dulu, EF Setengah kali T1 EF ya. kali T1. Kali T1 ya. Sama dengan setengah kali EF berapa tadi EF? 10A T1 A kali 5B 5B sama dengan 25AB. yes 25AB. Nah, perlu nggak cari luas yang bawah? Nggak usah ya. Nggak usah ya, luas bawah nggak usah. Karena kan dengan hanya tahu ini, kita bisa nyari ini dan ini. Nanti, Kemudian dijumlahkan semua. ya nanti perbandingannya Bu ini Bu, ADGHE dan BCF. Oh ya ya ya. Ya, ya. Atau kalau nggak mau nyari trapesium ini, Pakai trapesium. pakai ini aja enggak apa-apa. Nanti dikurangi 3 ini ya. Baik, kita cari aja ya. Kita cari aja luas GCH. GCH ya. Saya copy paste dari sini. Luas segitiga GCH. GCH itu setengah kali GC kali T2. GC T2. GC berapa tadi? 18A. 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 A 9B 81AB. 81AB. Kemudian luas, nah ini yang BCHF ya. Yang ini dulu ya. BC Oke. Atau EBC, EBC dulu. EBC aja ya, EBC ya. BC EBC, luas segitiga EBC. Kopi ini luas segitiga EBC. EBC setengah kali EB kali BC. Setengah kali EB kali BC.
EB berapa EB? EB 25A. Oh, EB 25A. 25A. 25A ya. 25A kali 14B. Oh, 25A 14B. 14B. 7 kali 25. 7 kali 25 berapa? 175 AB. 75 AB. 25. 75B. Nah, sekarang luas 4 Aku ngerti langsung. ini ya, BFHC ya. Atau BCHF nih ya, sesuai ini ya, BCHF. BCHF. BCHF itu nanti EBC kurangi EFH. Ya. BCHF. BCHF sama dengan luas EBC ini ya. 175 Luas EBC dikurangi luas EFH. EFH ya. Ditambah. Kurangi ya. Kurangi 50 AB. 175 AB dikurangi 25 AB. AB sama dengan 150. 150 AB. Nah, sekarang luas segi 4. Oh, apa tadi? ADGHE ya. ADGHE. Nah, persegi panjang dikurangi kecil segitiga, kecil segitiga besar kurangi ini ya. Kalau pakai trapesium, Mister. Lamaan Bu, sama aja nanti kan dikurangi segitiga kecil ya. Geng. Kalau pakai ini ya tadi nggak usah mencari ini. Ya tadi kita putuskan mencari ini lalu nanti dikurangi 3 ini ya. Paham ya? Geng. Baik, ADGHE ya. Hakim kosongnya tahu. 5 ya, segi 5. ADGHE. ADGHE, segi 5 ADGHE. Segi Luas. luas persegi panjang dikurangi luas EFH EFH atau EBC boleh ya. EBC boleh ya, dikurangi luas EBC dikurangi CGH. GCH. ini luas GCH ya. Sama dengan tadi berapa? Panjang 30 30A kali 14 kali 14B kurangi EBC dikurangi 175 AB dikurangi GCH 81 AB. 81 AB. 30 kali 14 420. 420 Saya pakai sebentar. 420 kurangi 175 kurangi 81. 164 ya. 164. Nah, kalau perbandingan kita lihat mana yang ditulis dulu. ADGHE dan BC CHF. ya. 164 AB berbanding Luas ADGHE banding BCHF. Luas ADGHE banding luas 164 AB berbanding 64 AB banding 150 AB. 150 ya.
Sama dengan 150 bagi 2 82 per 75. Ya, 75. ya ini ya. Ya, sayang. Bisa disederhanakan lagi, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu penerapannya. Nah kemudian coba kita bahas nomor 4 ya. Saya mau tunjukkan dulu soalnya tanpa kan solusi saya. Coba Bapak Ibu memikirkan soal nomor 4. Ini simpel. Pada persegi panjang di samping, angka menyatakan luas daerah di mana angka tersebut berada. Jadi ini luasnya 1, ya. Ini luasnya 1, ini luasnya 3, ini luasnya 4. Tentukan luas yang bertanda dengan tanda tanya. Ini. Boleh menjawab dengan prinsip tadi ya. Ya, baik. Ada yang sudah menjawab? Ya, ya, terima kasih ya. Saya tunggu dulu. Masih baru 2 orang yang menjawab. 4. Baik, ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 3, 4. Baik, kita lihat ya. Ada lagi yang ngecek. 3, baik, ada yang menjawab 3, 4, 2. Saya kembali ke yang tadi. Ini ya. Nah, ya ini saya ketik di sini. Ingat, 2 segitiga yang sebangun, perbandingan luasnya sama dengan perbandingan sisi dikuadratkan. Jadi maksud saya begini, kalau ini luasnya 1, ini 4, berarti perbandingan luasnya 1:4. Karena kedua segitiga ini sebangun, sudah kita pelajari tadi, maka perbandingan sisinya adalah 1:2, ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian. Sehingga ini saya bandingkan dengan yang bawah ini. Kalau ini N, ini 2. Ya, kalau ini N, 2N. Lalu kalau ini M, ini 2M. Ya, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Paham, Sir. Baik. Sekarang saya tarik garis ke sini. Ini. Nah, kalau ini tadi kita sudah tahu 1:2, maka kalau ini luasnya 4, ini luasnya berapa? Materi 1, 2, separuhnya kan? Materi 1 ya. Kalau ada segitiga, lalu ditarik garis begini, maka perbandingan luas 1 banding luas 2 itu sama dengan ini A banding B. Jadi saya ulangi, dari kesebangunan kita tahu bahwa perbandingan luasnya 1:4. Maka perbandingan sisinya 1:2, ini juga 1:2. Lalu tarik garis ke sini. Oh, kalau ini 4, maka ini 2, separuhnya. Sebab ini 1:2. Nah, sekarang kita lihat ini adalah separuh persegi panjang. Kalau separuh persegi panjang itu 6, maka luas total persegi panjang berapa? 12. Ini kita belum tahu. 12 kurangi 4, 8, kurangi 2, 6, kurangi 1, 5, kurangi 3, 2. Oh, ini juga 2. Maka luas ini adalah 4. Ya, teorinya cuma 2, kesebangunan dan 3 ya. Kesebangunan
perbandingan luas sama dengan perbandingan sisi, lalu kalau ada segitiga dibagi sisinya, maka perbandingan luasnya adalah perbandingan alasnya ini. Lalu teori yang ketiga adalah ini separuh dari persegi panjang. Sehingga luas totalnya tahu, sehingga luas sisanya ini juga tahu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kok bisa setengahnya persegi panjang tuh, Mister? Ya, karena begini Bu, ini kan alas, Oke. ini kan tinggi. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Oke. Alasnya kan panjang, tingginya Oh, kan lebar Bu. geng. Gitu Bu ya. Geng. Ngerti. Ya, paham ya Bu? Geng, Mister. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Jadi kalau saya ulangi sebentar, kalau ada persegi panjang, lalu ini segitiganya mau seperti apapun, asal dia itu dari ujung ke ujung pasti separuh ya, pasti separuh. Ya Pak. Dari sini juga, misalnya ini ke sini. Ya, oke ya. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Ini seperti tadi ya. Seperti tadi saya kemarin janji membahas nomor 11 ya, 11. Tapi saya mau share dulu daftar hadir. Jadi tolong jangan tulis apa-apa di kolom chat supaya daftar hadir yang saya share tidak naik ke atas ya. Jadi daftar hadir silahkan diisi dulu, saya beri waktu. Di situ adalah daftar hadir sesi 2. Nanti kalau dibuka itu masih ada kesan-kesan untuk sesi 2. Mister, saya belum isi daftar hadir yang pertama. Ya, tidak apa-apa ya. Isi aja yang sekarang yang dihadirkan. Jadi monggo silahkan diisi. Ya, silahkan mengisi daftar hadir sambil saya menyiapkan materi yang akan saya bahas ini. Baik, Mister. Ya, Bu. Aduh, murid itu sama-sama pelontar gitu ya. Oke, kita lihat siapa yang boya di antara kita ya. Oke. Perhatikan gambar segitiga ABC di samping titik D, E, dan F berturut-turut merupakan titik tengah sisi AB, BC, dan AC. Jika luas segitiga FGHX, tentukan luas segitiga ABC dalam A. Sepertinya yang dibahas kemarin adalah yang nomor 12 ya. Baik, ya 12. Ini pengembangan dari nomor 11 sebenarnya karena perbandingannya saya ubah ya. Baik, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini sudah cukup kompleks ya soalnya. Luas segitiga FGH adalah A. Tentukan luas segitiga ABC dalam A. Nah, perhatikan ya. Karena AF banding FC sama dengan BE banding EC 2:1 ya. Maka apa akibatnya ini? Ya. AF banding FC ya, AF banding FC sama dengan AF banding FC sama dengan BE banding EC ya. Akibatnya apa? Perbandingannya sama.
Iya, betul. Perbandingan sama akibatnya apa? AB sejajar EF. Iya, betul Bapak. AB sejajar EF. Sejajar EF. Sehingga, nah ini tadi ya, bentuk kesebangunan di mana di dalam segitiga ada ruas garis yang sejajar dengan salah satu sisinya. Sehingga apa? Sehingga segitiga CEF sebangun dengan segitiga ABC. CEF ABC ya, atau CBA ya, ABC ya, ABC. CEF sebangun dengan segitiga ABC. Nah, kita lalu juga bisa simpulkan apa? Bisa kita simpulkan apa? EF banding BA sama dengan CE banding CB. Iya, CF banding CA, ya, pakai pecahan aja. Kita tulis dulu akibat kedua segitiga itu sebangun. Maka sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. CF banding CA sama dengan CE banding CB. ya, CE banding CB CB sama dengan EF banding BA. iya, sama dengan EF banding BA ya. BA. Apakah diketahui Iya, 1 berapa? banding 3. Iya, 1 banding 3. 3. Ya. Bisa dipahami ya ini ya. Ini saya tambahin aja. Maka nah, ini akibat dari kesebangunan itu. Terus kita lihat ya. Ada kesebangunan lain? Nah, selanjutnya kita berpikir apakah ada kesebangunan lain? Segitiga FHG sebangun dengan segitiga BDG karena yang bentuk jam pasir. Ya, selanjutnya kita berpikir ya. Apakah ada kesebangunan lain? Apa Bu? Tadi menyebutkan yang mana Bu? Segitiga FHG FHG. sebangun dengan segitiga BDG. Oke ya, saya segitiga FHG sebangun dengan segitiga BDG. Nah, ini boleh kita tambahi ya. BDG. Seperti jam pasir ya. Ya. Ini kalau kita sudah mengajar ke anak kita tentang teori tadi ya. Bentuk seperti jam pasir. Nah, maka perbandingannya apa? FH Pinjam banding sini ya, BD. saya pinjam sini ya. Oh ya, oke. FH banding FH banding BD FH banding BD, bagus. sama dengan FG banding BG FG banding BG sama dengan HG banding DG. HG berbanding GD. ya DG. GD. Apakah tahu? Nah, tanya kan gitu. Apakah tahu perbandingannya? Satu banding 3. Tahu dari mana Pak? Sepertiga. Tahu dari mana? Tadinya perbandingannya ketemu 1/3. Ya, dari mana Pak? Nah, kita butuh data yang lain. Kita bisa langsung tahu nggak ini dengan
sampai sampai step ini kita bisa langsung tahu nggak? Tidak. Belum bisa. Belum bisa ya. Baik. Maka kita mundur dulu. Jadi ini kita nanti yang FHG BDG sekarang kita pikir kesebangunan lain ya. Jadi ini nanti setelah satu kesebangunan lain. Ada nggak kesebangunan lain? Segitiga BDC. BDC. Misalnya. BDC sebangun dengan Mungkin yang ini Pak, Mister. Yang mana? Segitiga CHF dengan Dengan CDA. Ya. CHF. CDA. CHF ya Pak? Benar. CHF Dengan CHF dengan segitiga ACD. ya. ACD. CHF dengan CDA. ACD. biar bagus namanya teratur ADC. CDA. Baik, saya coba ikuti. Segitiga apa Pak? CHF. CHF dengan segitiga CHF. ADC atau ACDA itu atau Nah, ADC. ini Pak, kalau saran saya, kalau CHF ACD. itu CDA, biar sama Ya. maksudnya. CDA, iya. CDA. CDA aja ya. CDA. CDA ya. Ya. Nah, kesebangunannya apa ini? Nah, ini tahu nih. 1. Kalau ini tahu. 1:3. Apanya ini? Apa banding apa ini? CF banding CA. AF berbanding AD. Apa Pak? AF berbanding AD sama dengan AF ya Pak? AF berbanding apa? AF. CF berbanding AD. Ya, AF banding CA berbanding ya. AD. CF Ya. banding CA, terus FH banding FH banding AD. AD. FH banding AD. Nah, kita ini aja, FH banding AD aja. FH banding Satu AD banding AD. berapa? 1 banding 1 banding 1:3. Jadi ini banding. ini saya kasih misalnya ini N. Berarti ini 3N. Padahal AD banding BD 3:2. Berarti ini berapa? 2N. 2N. Nah, kita langsung tahu tadi kesebangunan yang ini. Ya, Iya kan? ya 1:2 berarti. Ya, 1:2. Ya. Jadi FH banding AD sama dengan 1:. Jadi gini, kita tulis gini. FH banding AD sama dengan 1:3. Sedangkan AD banding BD sama dengan 1:2. Maka FH banding ini ya, FH banding BD sama dengan 1:2. Dokter itu AD banding BD-nya 3:2 ya? Salah saya. Terima kasih. Ini 3:2 ya. Maka Ya. FH banding AD. Nah ini. Iya betul, 1:2. Ini 1:2. Ya ini FH banding BD, FH banding BD. Betul ya? Betul ya? Ya udah betul. Nah, setelah di sini sebenarnya kita bisa langsung. Luasnya A tadi, betul enggak? Ya. Nah, Ya. ini sebangun dengan ini. Perbandingan sisinya berapa? 1:2. Banding berarti 2. Dari perbandingan luasnya 1:4. A banding 4A. 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 Betul? 1 banding 4. Betul? Ya. Betul. Terus Ya. bagaimana? Tarik garis ke sini.
tarik garis ke sini. Nah, ini kan tadi 2:3 kan? Ya. Berarti berapa ini? 9A. 6A. 6A. Iya Betul? sama. 6A. Sebelahnya 6. Ini berapa ini? 10A kan? Ya. Ini Iya, berapa 10A. perbandingannya? 1:3. 1:2. Ini sama dengan ini tadi ya? 1:2 ya? Ya. Berarti luas ini berapa? 2. 2A. No. Ini luasnya berapa ini? 5A. Ini luasnya 10A. berapa? 10. Ini 1:2 kan? 5A. 5A. Ini berapa ini perbandingannya? 1:3. 3:1. No. Ini banding ini. 3:1. 2:1. Ini. 2 banding 2:1. 1. Berapa ini? 2:1. Ini berapa? 15A. 11A. Berarti ini berapa? 5A. 14,7. 7,5A. 7,5A. 5. Bisa nggak? Berarti total 22,5A. Ya, 22,5. Mudah nggak? Mudah ya? Lumayan. Mudah sih. Mau dikerjakan bareng-bareng mudah, Mister. Oh, ya. Teorinya kan cuma kesebangunan. Sebenarnya kuncinya ini loh. Karena yang diketahui ini, kuncinya kan ini. Kuncinya ini. Kalau saya kan berpikir, kita kan berpikir gini, ini jelas sebangun ya, jam pasir. Kalau saya tahu perbandingan ini, saya tahu luas ini. Karena luas ini udah tahu. Maka kita cari perbandingan ini. Oh, tadi kan sudah kita tulis langsung nggak bisa. Nah, saya sebut biasanya ini jembatan. Jembatannya adalah ini. Jembatannya. Ini banding ya FH banding AD. Tahu nanti AD banding BD tahu, maka FH banding BD tahu. Ya, ini A, ini 4A. Lalu prinsip sederhana saja. Oh, ini 2, ini 3, berarti ini 6A. Terus lihat segitiga ini. Ini 1:2. Ini 5A, terus lihat yang ini. Jadi yang banyak justru teori yang ini. Jadi luas 1 banding luas 2 sama dengan A banding B. Yang banyak justru itu. Ya. Jadi ini nanti saya akan selesaikan, nanti saya share di grup. Ya, untuk soal-soal yang kita bahas. Nah, nanti Bapak Ibu boleh mencoba yang ini ya. Yang ini mirip, cuma ini tengah ya, ini di tengah. Perbandingannya 1:1. Banding 1 ini, 1:1 semua. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Terus kalau yang ini soalnya tentukan luas segitiga ABC dalam X. Dalam X ya. Ini. Oke. Coba. Nah, mungkin ini tadi ya, yang rumus jadi tadi lebih cepat ya. Kan AD kan ini soal SMP kalau ini ya. AD soal sekolah maksudnya. AD kali AD sama dengan 4. 9 kali 4. 6. Ya udah, kalau ini tahu ya. Kita gores ya. Kita gores ya. Iya. Sekarang coba ini. Nah, ini ada soal tetapi kesebangunannya tidak terlihat langsung ya, tidak terlihat langsung.
Jadi soalnya kan begini. Nah, dari gambar, apakah kita tahu ini sebangun? Tidak. Tidak ada. Nah, tetapi bentuk seperti ini tuh mirip jam pasir, betul ya? Mirip. Jadi kita perlu garis bantu. Garis bantunya itu sebenarnya bisa begini. Ya. Nah, ini kan sebangun itu. Ya kan? Lalu ini juga sebangun dengan ini. Nah, ya kan? Jadi kalau ini 1:2, maka ini juga 1:2. Jadi kita tahu ini 10. Dari mana? Dari kesebangunan ini. Oke. Nah, jadi ini 20, ini 10, separuh lagi. Berarti ini, pakainya yang ini ya. 1/4 ya, 1/4. Jadi nanti tingginya juga 1:4. Ketemu kan tingginya. Ini tahu. Lalu yang tahu pertama luas ini. Lalu luas ini bisa dicari ya. Ini dikurangi yang kecil ini. Lalu luas yang ini dikurangi yang kecil ini, ketemu ini. Sisanya nanti besar kurangi semua yang sudah diketahui. Tetapi juga bisa perpanjangannya ke sana. Nah, ke sini juga bisa ya. Ke sana juga bisa. Sama kan kayak tempat itu. Ya, bisa. Lalu lihatnya mana? Lihatnya ini. Alat bantunya ini. Ini. Ini kan 5. Berarti ini sama. Ini 6 ya. Bentar, ini 12 ya, 12. Begitu ya. Yuk, yang dibahas mana lagi ya ini ya? Ini sudah sebagian. Lama loh ini. Nah, ini aja ya. Baik, saya akan bahas nomor 13. Masih ada 10 menit ya. Gue punya kita makan, kayak gue nggak mau pakai ini, udah pakai mie, sekarang ribut. Main pintar, kamu udah besar kok. Bisa ini. Oke, segitiga ABC. Ini nggak ada gambarnya ya. Atau saya pakai zoom saja ya, biar cepat. A, B, C. AB 13, AC sama dengan BC. Berarti kebalik ya. Oh, sebentar. AB 13, AC B13, AC BC. Oh ini ya, ini AB, ini C ya, ini sama ya. Oke. Garis tinggi dari A ke sisi BC panjangnya 12. Nah ini ya. Oke. Tentukan luas ABC loh. Cuma diketahui begini loh. Itu triple Pythagoras ya, Mister? Benar sekali, Bu. Ini berapa, Bu? Jadi 5. Iya, Bu. Saya tunggu itu. Terus? 5 setengah kali 30 berarti AC sama dengan BC.
Sama kaki. Ya, sama kaki. Berarti Itu berarti berapa? 60, 12 kali 60. Ya, itu kalau luas segitiga yang ini, Pak. Kan yang ditanya ABC. 60/2 ya segitiga itu ya. Tapi kan kita mau cari luas ABC. Nah, kita perlu apa ini? Perlu apa? Garis bantu. Dari mana ke mana? Dari C ke Ini melewati C. Dari C ke sini. Garis tinggi. Garis tinggi C. Garis tinggi dari titik C. Kita sebut misalnya ini F ya. Ini F. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan di sini? Alasnya CP kali 12 sama dengan 13 kali CF. 6,5. Oke. 13 kali CF sama dengan CB kali 12. Tapi kita nggak tahu CF, nggak tahu CB, Bu. Jadi sepertinya ini meskipun benar rumusnya, tapi tidak guna untuk, maksudnya tidak bisa membantu kita untuk menyelesaikan. Ada berapa segitiga siku-siku di situ? Saya kasih. 4 ya. Tapi kita lihat 2 yang sebangun. Apa yang sebangun? CFB, ABE, benar. Ini adalah teori kita tadi, ada segitiga, lalu ada garis yang membentuk sudut yang sama. Ini kan sama nih. Ya kan? Jadi sudutnya adalah ini ya. Ini sudutnya berhimpit, saya kasih tanda bintang. Lalu ini siku-siku, lalu ini. Oh iya. Ini sama ini. Oh iya. Ya kan? Ya, ya. Sebab di sini ada siku-siku. Jadi sekarang perbandingannya apa? Perbandingannya berarti FB per EB. Oke, FB per berbanding EB. FB per EB sama dengan CB per AB. CB per AE. EB per AE. CB per AB. CE per AB. Bintang. Anak muridnya AEB deh, Mister, biar perbandingannya CE gampang. berbanding EB. EB per CF. Oh ya. EB ya. AE berbanding CF. AE per CF. Banding CF. Oke. Itu enak nulisnya AE ya. segitiga AE ya. CFB-nya, segitiga ya. AEB. AE CF ya. Ya, karena yang FB. diketahui. FB EB. Terus kebalik dong, kebalik karena kita kebalik ya. Kalau yang disebut FB dulu, CF berbanding CF dulu ya. CF berbanding AE. CF per AE. Baik, FB kita tahu 6,5, EB tahu 5, CF kita nggak tahu, AE 12. 12. CF tahu ya? 15,6. Oke, kalau CF tahu, luasnya bisa dicari. Paham ya? Betul. Jadi ini soalnya simpel saja, yang diketahui cuman begini aja. Yang diketahui cuman begini. Tapi sebenarnya ada kesebangunan yang tersembunyi. Pertama jelas ini 5, lalu kita tarik ke sini ada kesebangunan. Kalau salah satu sisi tahu, salah satu segitiga semua sisinya tahu, lalu segitiga yang kedua salah satu sisinya tahu, maka sisi yang lain pasti tahu. Bisa diketahui.
Ya, sebab segitiga yang pertama semua sisinya tahu. Iya. Baik, itu dari saya sudah 5:30. Terima kasih Bapak Ibu, silakan yang belum hadir, belum mengisi Wilayah Timur. hadir, silakan. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat untuk yang sudah waktunya. Silahkan diisi ya daftar hadirnya. Selamat sore menjelang malam. Saya masih beri waktu untuk mengisi daftar hadir. Thank you. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Anwar, Bu Rosi, Pak Zainal. Terima kasih, Mister. Pak Umar Daud, terima kasih. Mister. Shalom. Bu Islam. Mister ya. Ya, Bu Yeti. Terima kasih, Mister. Thank you ya, sama-sama. Terima kasih. Bumi, Janingrum, Pak Kadek, Pak Sarwiji, Bu Rahareng, Bu Melodi, thank you, Pak Ahmad, thank you, Pak Miftah. Terima kasih, Mister. Thank you, Pak Asif, terima kasih. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Bu Hilmi, Pak Fritz. Terima kasih, Mister. Thank you, Pak Sarwiji. Terima kasih, Mister. Terima kasih ya. Baik, saya N ya. Terima kasih, Mister. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih Pak Bambang Sugeng. Terima kasih. Terima kasih Pak Asra. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Ngatun, ini sejak pelatihan 1 rajin nih. Luar biasa. Masih dokon, wih. Mau ngambil Baik, roti saya ibuat N ya. rapi. Oh, Terima tunggu kasih. ada tinggal Mari, Pak Irwan, Pak Irwan. Oh, jolo. Harus